Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya. Baik, di tutorial kali ini kita akan membuat form edit pada data karyawan. Jadi di bagian aksi diubah ini, waktu kita klik akan muncul modal yang berisi ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan membuat modal untuk menu ubah atau untuk form edit. Nah, kita akan rubahnya itu di data karyawan. Nah, ini kan berada di dalam tabel, berarti kita akan rubah itu di bagian view nya. Jadi kita ke data sini, kita ke Visual Studio Code ini, lalu kita menuju ke view, kita close down ini, kita menuju ke view di data karyawan ya. Di bagian sini ya, di bagian TR ini, pokoknya sebelum tutup PHP itu sini kita akan masukkan modal. Kita akan buat modal situ, jadi kita ambil dari sini, lalu kita taruh di sini. Seperti itu. Lalu model heading ini kita ganti dengan kita akan ganti dengan ubah data. Lalu untuk href yang ubah ini kita ambil dari sini ya, kita cuma ambil bagian data toggle-nya ini. Ininya kita ambil dan kita letakkan di sini. Oke. Jadi kalau jika kita save dan coba kita refresh, maka nanti dia akan muncul seperti ini. Modal body, ubah data. Oke. Kita tutup, lalu kita editan sedikit di bagian ini, kita ganti jadi MD. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di bagian modal body sini. Kita akan isi itu formnya. Kita isi form di sini. Jadi kita lihat di bagian input form. Di input form sini kita pasang form metodenya dulu ya. Kita pasang, letakkan di bagian sini. Di sini ini metodenya post, actionnya di sini tuh. Oke, untuk bagian actionnya itu kita sesuaikan yang kita punya. Kita kan ini di control update ya, di update ya. Jadi kita buat sini titik-titik, lalu kontrol, terus kontrol ini update, terus kontrol update data karyawan .php. Oke, ada kontrol garing update garing data karyawan.php. Oke. Lalu lanjut. Nah, di bagian bawah sini kita akan buat formnya. Jadi kita pakai ini input text field yang biasa ini. Kita letakkan di sini. Nah, di sini
sini kita ganti dengan nama, lalu tipenya di sini teks, requirednya name atau nama, seperti ini. Coba kita save. Ya, udah munculkan nama seperti itu, dia muncul nama. Terus oke guys, kita salah di bagian sini, saya salah ambil scriptnya. Jadi ini kita hapus saja ya kali ya, kita hapus, kita ambil kembali dari sini, dari edit form ini ya. Lalu sini kita ambil dari sini, ini kita pakai ini dan kita letakkan di sini. Nah, di bagian sini oke, di sini labelnya kita ganti dengan nama. Terus sini teks, betul, punya teks, requirednya ini adalah nama. Value-nya di sini itu adalah nama juga ya. Nama. Lalu kita save, kita save nya, coba menjalankan. Dr. Novapit. Nah, kenapa sih Dr. Novapit? Karena kita lupa ya, kita tambahkan di bagian sini. Di sini kita jangan lupa tambahkan di bagian modal ini. Tambahkan dengan ID karyawan. Kita pakai fungsi PHP ini, kita letakkan di dalam modal sini. Ini ganti dengan ID karyawan. Lalu di bagian sini juga kita taruh, ganti dengan ID karyawan ya, supaya dia kan sesuai. Kalau klik ini dia langsung berubah sesuai dengan ID karyawannya gitu. Jadi kita coba di sini Novapit, lalu di bawah kan Dr. Triwati ya, jadikan Triwati. Hendy Moi. Oke, lanjut di kita, kan nama sudah ya kan. Setelah nama kita bikin apa lagi? Setelah nama kita buat setelah nama kita buat tempat lahir. Kita buat tempat lahir, jadi kita pakai dari sini. Kita pakai tempat lahir lagi. Di sini tempat lahir, lalu di sini tipenya teks, record name-nya ini adalah tempat lahir, lalu di sini juga kita isinya tempat lahir seperti ini, tempat lahir. Lanjut di bawah kita taruh lagi, setelah tempat lahir ada tanggal lahir. Di sini kita ganti dengan tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya tipe datanya number. Sini name-nya tanggal lahir. Lalu sini tip ini selanjutnya, di sini kita isi dengan tanggal lahir juga. Seperti ini. Oke, lanjut lagi. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Oke, di
jenis kelamin sini ya, jenis kelamin. Di sini kita pakai select ya, kita pakai select. Jadi ini kita tidak perlu pakai ini, kita pakai kita pakai select. Ini kita pakai dengan select. Select. Oke, di sini select name-nya itu adalah jenis kelamin ya, name-nya ya. Jenis kelamin. Lalu di bagian ke select name, oh ya, class ya, class sama dengan form control required ya, required. Oke. Lalu di bagian bawah sini kita akan buat option ya, option. Value-nya isinya adalah laki-laki, terus laki. Option. Oke. Lalu di bawah lagi option value-nya adalah perempuan, lalu sini seperti ini. Dan save. Itu ketenjalan. Diubah sini jenis kelaminnya. Nah, di sini tuh ada salah. Nah, di sini kalau kita klik kan di sini kan jenis kelaminnya perempuan. Waktu kita klik ubah, yang muncul sini adalah laki-laki. Nah, seharusnya kalau jika dia jenis kelaminnya perempuan, maka di sini munculnya adalah perempuan. Jadi di sini kita akan menambah sebuah logika ya di sini ya. Oke, kita akan tambah di bagian sini. Nah, jadi kita akan membuat fungsi. Jadi nanti kita ambil di bagian ini. Contohnya yang bagian ini. PHP jika jenis kelaminnya laki-laki, maka dia akan menampilkan jenis kelaminnya adalah laki-laki. Jadi kita pakai dari sini. Kita ambil contoh dari sini. Contoh dari sini. Nah, kita letakkan di jenis kelaminnya laki-laki, maka di sini isinya nah, echo-nya di sini adalah selected ya. Selected. Oke. Jenis kelamin laki-laki. Oke. Dia seperti itu sama. Jadi kita taruh juga ini di bagian bawah. Ini ganti dengan perempuan. Coba kita tes jalankan. Jadi perempuan ya kan. Ini kesan dari laki-laki.
di bagian karyawan. Oke, coba kita refresh. Munculkan perempuan ke laki-laki, dia muncul. Oke, jadi dia seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut di setelah jenis kelamin apalagi, alamat. Kita lanjut di alamat. Kita pakai dari sini. Alamat ya. Alamat jalan konden. Alamat. Di sini alamat tipe datanya adalah teks. Di sini alamat. Ganti dengan alamat. Aduh. Oke. Lanjut lagi di bawah. Setelah alamat ada telepon. Telepon, tipe datanya number. Telepon. Di sini juga telepon. Lalu di bawahnya lagi setelah telepon ada apa? Setelah telepon ada email. Sini kita ganti dengan email. Email. Sini email juga. Email. 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 Seperti ini. Lalu yang terakhir ada mail pekerjaan. Kita dari sini pekerjaan ya. Nah, pekerjaan ini tuh kan banyak dia tuh kan, dia sama seperti jenis kelamin. Jadi kita akan buat sama kayak di jenis kelamin pekerjaannya. Ini inputnya kita tidak pakai. Kita ambil dari bagian sini. Lalu kita letakkan di bagian bawah sini. Jenis kelaminnya ganti dengan pekerjaan. Value-nya di sini yang pertama kita isi dengan dokter. Sesuai dengan database ya. Setelah dokter ada perawat pemeriksa. Ini ganti dengan pekerjaan. Ini ganti dengan dokter. Ini lalu di bawah juga ganti dengan dokter. Gelap di sini. Coba kasihnya lampu dah. Oke. Nah, di bagian sini bukan dokter, ini perawat. Perawat pemeriksa. Oke, jadi kita tinggal tambahkan di sini pekerjaan, ada pekerjaannya itu kan ada 9. Setelah dokter perawat jaga, ini perawat jaga, aduh.
sabarin ujian. So, kita hapus ini aja. As perjalanan kan perawat pemeriksa kan. Ini perawat pemeriksa. Ini perawat. Oke, lanjut di bagian bawah kita tambahkan ya, ada 9. Ini 6, 9. Oke. Setelah perawat jaga, kita isi sini adalah kasir. Lalu pekerjaan sini juga ganti dengan kasir. Lalu sini juga kasir. Lalu perawat jaga, kasir, lalu sini apoteker ya. Apoteker. Di sini juga pekerjaannya kita ganti jadi apoteker. Lalu di sini juga ganti dengan apoteker. Setelah apoteker, cleaning service. Di sini juga kita ganti jadi cleaning service. Oke, setelah dari cleaning service, kita sini taruh koki dapur ya. Setelah koki dapur, ada petugas pendaftaran. Lalu terakhir ada admin. Ini ganti dengan admin. Petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran. Ini koki dapur. Seperti inilah, coba kita jalankan. Coba kita jalankan di sini. Ini dokter ya. Lalu coba kalau ya kasir, seperti itu. Kita kembali. Oke teman-teman, tadi ada kekeliruan di tanggal lahir, makanya tadi di sini saya lihat tanggal ini kok gak ada, makanya tadi saya sempat pause tahan, dan ternyata di sini tipenya lah saya lupa ganti. Mungkin saya salah ya, jadi tipe datanya adalah date. Oke, jadi coba kita jalankan. Maka dia muncul ya. Oke, lanjut. Karyawan sudah, pekerjaan tadi sudah ya. Nah, setelah pekerjaan sini kita buat apa lagi? Kita buat password. Oke, password. Jadi kita ambil dari sini.
Ini kita ganti dengan password. Password di sini juga tipenya password ya, supaya terenkripsi. Jadi kayak ada bintang-bintang gitu. Ini juga password. Kalau ini juga password. Name-nya harus password ya. Oke. Nah kan ini kan sudah nih. Lalu terakhir kita bikin tombol simpan. Oke. Nah, saya mau bikin sebelumnya saya mau buat tombol simpannya itu di bagian sini. Jadi kita akan tambahkan script buttonnya itu di sini. Script buttonnya tuh di sini. Kita ketik input apa ya, input class ya, input class sama dengan kita mau bikin warna hijau, btn tombol hijau, jadi pakai btn success. Lalu tipenya di sini itu adalah submit. Terus value nya itu adalah simpan. Lalu kita tutup inputnya seperti ini. Lalu ini formnya ini kita letakkan di sini formnya. Kan dia kan masih dalam formnya. Jadi waktu pas kita jalankan dia akan seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi sekian ya untuk video kali ini untuk membuat form edit di data karyawan. Sekian dan terima kasih.